Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, kita ke berikutnya. Jadi di subbab berikutnya kita kemarin ada operasi vektor. Nah operasi vektor yang belum adalah perkalian. Nah perkalian yang di sini itu perkalian antara vektor dengan vektor. Dia perkalian vektor dengan vektor. Nah, untuk perkalian vektor dengan vektor nanti hasilnya adalah skalar, gitu ya. Jadi hasil dari perkalian vektor sama vektor itu adalah skalar. Nah, masih ingat vektor ya? Vektor yang kita pelajari itu ada vektor di R2 dan vektor di R3. Nah, misalkan di sini kita punya vektor ya. Misal kita vektor A itu isinya A1, A2, A3. Berarti ini vektor di R3. Dan kita punya vektor B, di mana vektor B itu isinya B1, B2, B3 gitu ya. Maka kita punya hasil kali skalar vektor. Jadi hasil kali skalar vektor dari A ke B, hasil kali skalar vektor ya, hasil kali skalar. Kenapa dinamakan hasil kali skalar? Karena memang hasilnya antara vektor A sama vektor B itu berupa skalar. Itu berarti A1, A2, A3 dikali B1, B2, B3. Nah, hasilnya berupa skalar atau bilangan yang diperoleh dari perkalian A1 dengan B1, kemudian ditambah hasil kali A2 dengan B2, ditambah hasil kali A3 dengan B3. Ini ya, ini secara aljabar karena kita punya koordinatnya. Nah, tapi nanti kita punya gambaran kalau vektor itu ada dua. Ada vektor A, ada vektor B. Nah, vektornya di antara dua vektor ini ada sudut. Vektornya harus keluar semua atau masuk semua. Jadi karena vektor itu punya arah, dia harus keluar semua seperti ini atau masuk semua. Jadi arahnya ke menuju sudut gitu ya. Nah, misalkan di sini kita punya sudut theta. Kita tidak punya anggota A, jadi A itu berapa isinya vektor, nggak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa diketahuinya panjang A, panjang B, serta theta. Nah, theta di sini adalah sudutnya. Di mana theta itu sudut antara A dan B. Vektor A dan vektor B ya gitu ya. Nah, kalau dia adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka perkalian hasil kali skalar vektor AB itu panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Nah, ini ya. Jadi, di dalam vektor nanti kita akan mengenal sudut. Nah, rumus sudut yang kita pakai ya ini. Ya. Oke, terus tadi A kali B, vektor A dikali vektor B itu berupa ini. Oke, gitu ya. Nah, ini materi kita hari ini. Oke, itu ada perkalian vektor. Berarti kalau nyari sudut bagaimana? Nah, kalau kita nyari sudut, rumus ini kita turunkan. Sudut itu kan theta ya. Nah, kalau ini kita cari theta, berarti kita mengikuti cos theta-nya. Cos theta sama dengan A dot B-nya masih di kiri, panjang A-nya pindah. Gitu ya. Jadi, rumus ini bisa digunakan untuk mencari sudut. Gitu ya. Oke. Nah, karena kita ngomong sudut itu otomatis kita materinya trigonometri. Nah, kalau ada yang lupa dengan nilai-nilai trigonometri, kita pakai sudut istimewa ya. Sudut istimewa yang kita pakai itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 90. Lupa 60. Oh, gimana ini? 60 dulu ya, 60 baru 90. Nah, nilai sudutnya itu kita ada sin, ada cos, ada tangen. Nah, kita mengulang sebentar.
Sin itu 0 setengah, naik ya, setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, 1. Kalau cos turun, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah baru 0 gitu ya. Kemudian tangen itu hasil dari pembagian sin dibagi cos. Karena dia hasil dari sin per cos, maka tinggal 0 bagi 1, 0. Ini sepertiga akar 3 dibagi 1, dibaginya akar 3, ini tidak ada. Atau lebih tidak terdefinisi ya, per 0 soalnya. Oke ya, nah dari sini kita bisa lihat kita membutuhkan cos. Jadi yang kita butuhkan adalah cos. Ada nilai perkalian cosnya 0. Iya, cos 0 ya. Nah, kalau cos 0, apa yang terjadi? Cos theta sama dengan A dot B per panjang A panjang B. Kalau ini terjadi 90 derajat, berarti A dot B per panjang A panjang B 0. Gitu kan? Nah, kalau kita kali silang, kita dapatkan apa? A dot B sama dengan 0. Berarti kapan kita tahu bahwa hasil kalinya 0? Jadi saat vektor itu tegak lurus ya. Kenapa tegak lurus? Karena sudutnya 90 derajat, maka hasil kali vektornya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat dalam vektor itu ada banyak sekali. Tapi sebenarnya kita lebih ke bagaimana dalam menghadapi soal. Nah, ada sifat yang berlaku bahwa panjang vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali vektor A, atau kita namakan dengan sifat komutatif gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu kita bisa A ditambah C. Nah, ini bisa masuk ya. Dikali dulu A dengan B, baru A dengan C. Nah, ini yang dinamakan apa? Sifat apa? Distributif. Jadi kita bagi, tapi berdasarkan penjumlahan, maka dikatakan distribusi penjumlahan. Sifat yang ketiga itu, kalau kita punya skalar M dikali AB, A plus B gitu ya, atau di sini perkalian dulu, maka ini sama saja kamu kali M dengan A, baru kamu kali B. Gini ya. Atau yang keempat, kita punya perkalian antara A dengan A. Jadi vektornya sama dikali, maka sama saja panjang A dikuadratkan. Karena bisa seperti ini karena cos sudutnya 0. Cos 0 itu 1. Alasannya cos 0 sama dengan 1. Yang kelima, jika A dikali A itu lebih dari 0, kemudian A-nya tidak sama dengan 0, maka A kali A bisa jadi 0 untuk siapa? Untuk A sama dengan 0. Jadi kalau A-nya 0, otomatis perkaliannya jadi 0. Itu sifat-sifatnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soal, example soal. Ya, soal yang sederhana kita. Yang pertama, misalkan kamu punya vektor U. Nah, vektor U-nya isinya 6i, kemudian 2j min k. Ini ya. Nah, kemudian ada vektor V. Vektor V-nya 2i, 4j, kemudian 3k. Nah, di sini kita bisa ambil perkalian antara UV. Nah, ditanyakan. Kita bisa ambil dalam bentuk vektor ya, nulisnya ya. 6, 2, min 1 dikali 2, min 4, min 3. 6 kali 12, ini 2 kali min 4, min 8, plus 3. Nah, seperti itu ya. Sederhana. Contoh yang kedua. Misal sederhana lagi, apa ya? Misal gini. Ada diketahui vektor A, vektor A-nya adalah min 2, min 3, 4. Kemudian vektor B-nya adalah 4, min 2, 3. Nah, ditanyakan A plus B dikali A min B.
Nah, ini bagaimana nih kalau soal seperti ini? Ini ada dua cara. Kita bisa cari A plus B dulu dengan perkalian. Oke, kita cari A plus B ya. Ini ditambah, ketemunya 2. Min 3, min 2, min 5. 4 ditambah 3, 7. Kemudian dikurang. Min 2 kurangi 4, min 6. Min 3 kurangi min 2, min 1. 4 kurangi 3, 1. Oke, gitu ya. Kita hitung. Nah, kalau kita hitung berarti dikali biasa min 12 ditambah 5 kemudian ditambah 7. 0 ketemunya. Gitu ya. Jadi kita bisa selesaikan. Nah, terus kamu boleh pakai cara lain. Berdasarkan sifat aljabar ini tuh akan hasilnya sama. Jadi itu bisa diselesaikan dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di mana A kuadrat itu sama saja panjang A kuadrat kurangi panjang B kuadrat. Itu kalau memang diketahui panjang A, panjang B. Kalaupun tidak diketahui, kamu bisa mencari dengan menggunakan ini aljabar, akar panjang. Nah, dulu pernah ya. Akar panjang gitu dulu. Oke, terima kasih. Nanti soalnya dilanjutkan untuk contoh soal yang sudut. Diakhiri dulu hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.